Selamat sore, kita lanjutkan VT nomor 72. Ada 3 isu yang terakhir ini muncul. Yang pertama adalah Bambang Susatyo, Ketua MPR, itu membuat diskusi mengenai kembalinya pemilihan presiden melalui MPR. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa BI sekarang banjir likuiditas, ya kan? Tiba-tiba BI menyalurkan kredit 81 triliun tiap bulan. Nah, itu kenapa? Yang ketiga adalah, Prabowo itu tahu dia selama 5 tahun membantu Jokowi bahwa presiden itu bukan chief commander army, artinya dia bukan angkatan perang. Tentara kita itu adalah Tentara Nasional Indonesia, bersifat seperti National Guard atau tentara keamanan. Jadi bukan tentara perang. Oleh karena itu Prabowo pun tahu bahwa presiden sekarang itu beda. Presiden bukan Panglima ABRI, tetapi TNI. TNI itu Tentara National Guard, tentara keamanan Indonesia. Jadi sangat berbeda. Nah, kembali lagi pertanyaan keinginan Bambang Susatyo, Ketua MPR, untuk mengembalikan Pilpres melalui MPR. Nah, pertanyaannya adalah, bisa aja kalau Indonesia mau membuat perubahan amandemen konstitusi. Tapi manfaatnya itu apa? Nah, apakah dengan ditunjuknya presiden oleh MPR itu, apakah powernya itu sama dengan mandataris MPR Pak Harto? Apakah akan mengembalikan TNI itu menjadi ABRI, angkatan perang? Apakah mengembalikan bahwa otoritas Prabowo itu seperti Pak Harto? Nah, itu yang harus dipikirkan. Gitu loh. Nah, Prabowo sendiri sudah 25 tahun ya, setelah Pak Harto lengser, itu harus berpikir, apa sih yang membedakan presiden-presiden yang berikutnya ini, yang seperti SBY, Megawati, atau Jokowi? Apa sih bedanya dengan Pak Harto? Kenapa Pak Harto dulu bisa bikin DOM, daerah operasi militer, ke Papua, dengan ke GAM, ya, Gerakan Aceh Merdeka. Pak Harto tuh dengan gampang mengirimkan pasukan untuk operasi perang, daerah operasi militer, daerah operasi perang militer. Nah, sekarang kenapa kok nggak bisa? Nggak bisa. Kita presiden tidak bisa mengirimkan tentara perang. Ya, yang ada itu adalah tentara keamanan, BKO untuk kepolisian. Nah, dengan demikian, apakah manfaat dari pemilihan presiden lewat MPR? Ya, kalau cuma milihnya aja lewat MPR, ya nggak usah MPR, juga bisa lewat DPR aja, ya kan? Tetapi gunanya apa gitu loh. Jadi Prabowo harus sadar gitu loh. Selama 25 tahun itu dia mengejar posisi Pak Harto menjadi presiden. Pak Prabowo sekarang presiden terpilih. Apakah kekuasaannya bakal seperti Pak Harto? Enggak, gitu loh. Ada 5 kekuasaan presiden yang dicabut sejak Pak Harto. 1, Pak Harto sebagai kuasa kehakiman, artinya militer itu membawahi kehakiman. Zaman dulu itu Jaksa Agung itu adalah dari TNI, ya, Mahkamah Agung juga sering dari TNI. Artinya TNI itu membawahi kuasa kehakiman, ya. Terakhir kan Jaksa Agung militer adalah Andi Galip. Setelah itu Jaksa Agung semua sipil. 1 yang hilang, ya. Kedua, kemampuan untuk membuat mata uang. Gitu loh. Sekarang itu kan BI dipisahkan dari presiden. BI tidak tunduk pada presiden, sehingga presiden tidak bisa memaksakan Bank Indonesia untuk mencetak uang. Ya, artinya kuasa BI sudah dicabut dari presiden. Itu sejak Sudrajat Djiwandono itu sudah dicabut gara-gara kita terlalu banyak overprinting. Ya, yang ketiga adalah kuasa agraria. Ya, zaman dulu tuh Pak Harto itu bebas bagi-bagiin gendom itu kepada orang-orang, lalu dibagikan, dan sekarang nggak bisa lagi. HGU itu dan HGB itu sekarang udah expired. Rata-rata HGU itu 30 tahun. Maka dari itu seperti Hotel Hilton di Jakarta, yang menjadi Hotel Sultan di Jakarta, pun HGB-nya expired dan itu harus kembali kepada negara. Jadi kuasa presiden untuk membagi-bagi hak agraria itu dicabut, ya. Yang keempat adalah kuasa menyatakan perang. Nah, itu juga dicabut
Presiden tidak lagi membawahi angkatan perang, tetapi membawahi tentara keamanan Indonesia. Ya, yang kelima adalah kuasa untuk membawahi konglomerat, ya, karena presiden sekarang itu terlepas dengan sisi bisnis konglomerat, ya. Artinya kalau dulu konglomerat itu antri ke istana karena dibagi-bagiin HGU. Nah, sekarang nggak bisa lagi, sehingga konglomerat ini lepas dari presiden. Nah, sehingga 5 kekuasaan inilah yang harus dicari. Jangan asal mandat MPR, MPR yang mana? Gitu. Nah, dulu Pak Harto itu mendapatkan mandat MPR itu karena ada 400 utusan daerah yang disebut Raja-Raja Nusantara. Nah, dia keturunan Raja-Raja itu masuk sebagai utusan daerah. Nah, itulah legitimasi Soeharto menjadi mandataris MPR karena dia mendapatkan mandat dari kerajaan-kerajaan itu. Sehingga dia bisa mendapatkan 5 hak presiden. Yang sekarang 5-5-nya ini nggak ada. Jadi saya ulangi, saya rekap ya. Ya, kuasa untuk kehakiman, kuasa untuk membuat mata uang, kuasa agraria, kuasa menyatakan perang, dan kuasa untuk membawahi konglomerat.